Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatal shawab amma ba'd. Donatur MWC Pak Haji Nur Juman, donatur MWC anu ya. Tadi sudah dikelamarkan sama Pak Ketua, jadi tinggal nagih aja. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Yang saya banggakan, saya muliakan Ketua PCNU, Bin Ketua PCNU, Bin Komandan Tentara Hizbullah, Kang Buyan bin Almarhum Almarhum Ki Haji Hasan Bisri bin Almarhum Almarhum Ki Haji Syafi'i. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin NU senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rois Surya NWJNU Kecamatan Cilamaya Wetan yang saya banggakan, Kiai Haji Syarif beserta seluruh jajaran Surya, Kang Agus Salim Ketua MWJNU Kecamatan Cilamaya Wetan beserta seluruh jajarannya, teman-teman dari lembaga bahkan otonom di tingkat majelis wakil cabang yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebenarnya salah satu di antara kenapa pagi ini saya silaturahim ke sini ngajak kalian, di antaranya adalah sudah lama nggak ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama Kang Agus, nggak ketemu sama Kang Sarif, Haji Wawan yang biasanya temes meja bareng udah jarang ketemu lagi. Kayaknya kok kangen suasananya, biar kelihatannya resmi kan ada Ketua PCNU juga. Saya ingin menyampaikan bahwa tahadutsan bin Ni'mah, saya itu datang ke Kabupaten Karawang di Cilamaya ini tahun 2001. 2001 itu saya belum menikah. Nggak tahu kalian udah nikah belum? Sudah. Yang ke sudah nikah, saya datang ke sini belum menikah. 2002 akhir saya menikah. Kemudian saya diajak oleh almarhum lah, katanya kamu yang ini untuk ikut-ikut ber-NU, mau pengen NU lah kira-kira. Tapi karena belum ada struktur dan lain sebagainya, diajak-ajak aja ke kantor. Kalau ada pembekalan, karena dianggap saya ini orang Jawa Timur, disuruh mengisi apa kegiatan di PCNU. Sampai akhirnya saya minta izin kepada beliau untuk mengadakan kegiatan Bahtul Masail. Dulu ngawali Bahtul Masail di Karawang, saya belum jadi pengurus PCNU kan, diizinkan oleh beliau. Kemudian akhirnya berjalan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala perlahan-lahan, nggak tahu kok tiba-tiba jadi pengurus PWNU. Ini semuanya wa kullu syai'in indahu bi'niqdar. Ketika saya melihat Nahdlatul Ulama ini, ingat pesannya Mbah Hasan Nawawi Sidogiri. Ketika Mbah Ridwan Abdullah itu selesai menggambar lambangnya NU, beliau datang ke Mbah Hasyim Asy'ari
untuk minta pertimbangan, kira-kira lambang NU hasil istikharah saya ini bagus apa enggak. Tawaduknya Mbah Hasim itu nggak mau mengoreksi. Tawaduknya orang dulu nggak mau mengoreksi. Hasil karyanya, hasil istikharahnya Mbah Ridwan Abdullah. Apa kata Mbah Hasim? Coba ke Sidogiri itu Mbah Hasanawi juga ahli istikharah. Minta pendapat beliau kira-kira lambang NU yang hasil istikharah sama ini sudah cukup apa belum? Sambil sampaikan kepada beliau, nanti kalau sudah mengoreksi logo NU ini, minta kepada beliau agar berkenan menjadi pengurus NU. Diajak untuk menjadi pengurus. Berangkatlah Mbah Ridwan Abdullah ke Sidogiri soal Mbah Nawawi. Tawaduknya Mbah Hasan Nawawi Sidogiri itu, beliau ketika dimintain pendapat mengenai logonya NU seperti ini, bagaimana, ada koreksi atau tidak, atas permintaan Mbah Hasyim Asy'ari datangnya ke sana. Kemudian Mbah Hasan Nawawi jawabnya apa? Menurut Mbah Hasyim bagus, menurut aku bagus. Jadi nggak mengoreksi apa-apa. Nggak dibilang ditanya kurang dua enggak, kalinya kurang kenceng ya enggak. Jadi dia hanya pesan kalau menurut Mbah Hasyim bagus, menurut saya sudah akhirnya ditetapkan jadi logo itu setelah pulang dari Sidogiri. Ketika menyampaikan pesan yang kedua, diminta untuk jadi pengurus NU, beliau siap dengan syarat. Aku gelem dari pengurus NU asal syaratnya pengurusnya gelem urunan. Saya mau menjadi pengurus NU asal pengurus yang lain mau diajak urunan. Beliau tidak berbicara besar kecilnya berapa, hanya mau dan tidak untuk urunan saja. Akhirnya makanya sampai hari ini di ADART itu sumber keuangan adalah iuran anggota, karena itu adalah usul daripada Mbah Hasan Nawawi Sidogiri. Ketika usul beliau disepakati, beliau berkenan menjadi pengurus. Pertanyaannya adalah, kenapa beliau menyampaikan pertanyaan itu atau memberi syarat itu sebelum bersedia menjadi pengurus? Beliau ini ternyata menyampaikan bahwa sesuatu apapun, apakah itu personal sifatnya pribadi maupun kelembagaan yang namanya organisasi, akan bertahan, akan semakin kokoh, akan semakin kuat jika dasar utamanya adalah bangunan itu di pondasi yang namanya kemandirian. Jadi tidak ngandelin sumbangan, ya cuma kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat ya alhamdulillah gitu loh. Tapi yang utama adalah membangun dari kita. Dan itulah ternyata pendidikan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Pendidikan utama dalam menjadi pemimpin yang hebat adalah bangunan dengan fondasi kemandirian. Makanya beliau diwafatkan orang tuanya itu, para ulama mengatakan tujuannya untuk apa? Li'alla yaqula abi waliyaqula rabbi. Kalau ada persoalan, biar tidak cengeng mengadu kepada orang tuanya. Tapi kalau ada persoalan, dia langsung mengadu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkuat hujah. Jadi kemandirian ini melahirkan dua hal. Satu, pondasi yang kuat untuk menciptakan bangunan yang kokoh. Yang kedua adalah membangun thiqah billah yang kuat, sehingga generasi pribadi ataupun siapapun menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat perjalanan Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh para masyayikh
minal aslaf daripada Nahdlatul Ulama ini adalah perjalanan hidupnya selalu ditinggal oleh orang-orang yang mempunyai kontribusi besar di dalam hidup dan dakwah. Sebelum lahir sudah ditinggal ayahnya wafat. Ketika ayahnya wafat, diopeni sama kakeknya. Kakeknya sangat sayang sama baginda Nabi. Ketika beliau mulai sayang-sayangnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewasa diurus oleh pamannya. Pamannya membackup betul dakwahnya beliau. Tidak lama pamannya wafat. Modal untuk usaha, modal untuk dakwahnya, beliau ditemani oleh seorang istri yang luar biasa. Di tengah-tengah kuat-kuatnya dakwah dan tantangan hidupnya, ternyata ditinggal juga oleh istrinya. Artinya apa? Kekuatan kemandirian itu sangat penting untuk menuju bagaimana kita ke depan lebih kuat, baik secara personal maupun secara organisasi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang yahduna, bisa menunjukkan di amrina pada urusan-urusan kami, perintah-perintah kami, syariat-syariat kami, nuntun umat menuju ke arah sana. Lama sabaru, ketika mereka mampu melewati perjalanan dengan kesabaran. Dan sabar itu satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang tidak ada batas pahalanya, karena sesuatu hal yang sangat berat untuk dibela. Karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan pahala kepada mereka orang-orang yang sabar dengan tanpa ada batas hitungannya. Makanya OPNI NU itu juga begitu. Dikoyo-koyo NU itu di mana-mana, tidak sejak zaman sekarang ini dikoyo-koyo sama teman sendiri. Sejak dulu NU berdiri sudah dikoyo-koyo sama pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari di penjara, bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari diasingkan, bagaimana pesantren beliau selalu diintimidasi, santri-santrinya dikasari dan lain sebagainya. Sudah sejak zaman Hindia Belanda. Lahir pemerintah yang sah setelah proklamasi. Belum lama kita menikmati kemerdekaan, sudah dikoyo-koyo dianggap sebagai teman yang PKI. Jadi gak berhenti-berhenti NU ini. Selesai urusan Orde Lama dengan munculnya pemerintah Orde Baru, lawannya kita dan Ramil sama Kodim, sama Kapolsek sama Kapolres, mengibarkan bendera NU, ditangkap polisi, ditangkap dan ramil, digebuki dan lain sebagainya. Lahir pemerintah demi perintah, masa ke masa, belum ada yang meninabobokan dan memanjakan NU sebagai salah satu pendiri bangsa ini. Pertanyaannya, apakah tekanan demi tekanan, intimidasi demi intimidasi, kekuatan-kekuatan kekuasaan yang akan mengintervensi Nahdlatul Ulama kemudian menjadikan NU kecil? Tidak. Justru NU semakin besar karena memang kita dilahirkan bukan dari rahim yang menak, bukan dilahirkan di istana kita ini, bukan dilahirkan di gedung mewah NU itu. NU dilahirkan di pesantren yang memang pendidikan pesantren itulah yang namanya pendidikan kemandirian. Karenanya menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatan apapun, insya Allah akan menjadi besar NU-nya kalau kita bismillah ngopeni NU-nya dimulai dari pengurusnya. Pengurus NU itu berapa setiap tahun? 50 aja? Ada. 47, lalu bendina urunan saya ketewan mestilah. Ya nih. Orang bangun masjid aja yang biayanya sekian miliar hanya didukung orang sekampung juga bisa selesai.
Kita tidak ada minat. Saya itu pernah diundang sama Luhut Binsar Panjaitan. Kenal ya? Sekarang jadi Menteri Maritim dan Investasi. Diundangnya saya tidak di kantor, diundangnya di rumah pribadinya. Kebetulan juga ini cuma nemenin saya ditemenin juga sama bendahara PWNU Haji dari sana. Di ruangan kaca dia tanya sama saya, Gus, jadi ketua NU ngurusin NU sebulan biayanya berapa? Saya bilang paling sedikit 200 juta. Bagaimana kalau saya carikan orang tua asuh yang setiap bulan menyuplai kebutuhan sampean untuk ngopeni NU biar tidak repot-repot nyari. Ini saya ditawari. Yang nawarin menteri. Dan menteri itu bisa manggil siapa saja. Karena dia mempunyai posisi yang kuat di hadapan presiden. Saya sampaikan Pak LBP, terima kasih tawarannya. Kalau cuman ngopeni NU nggak usah pakai bapak asuh, insya Allah saya bisa. Sehingga saya tidak pengen ngurus NU ini di bawah tekanan siapa. Merdeka, karenanya itulah pentingnya kemandirian. Kalau saya mau enak tinggal iya saja dapat 200 juta setiap bulan selesai urusan. Ngurusin PWNU sudah nggak repot-repot lagi. Tapi tidak ada nikmatnya perjuangan dalam kehidupan. Tidak ada nikmatnya kita bersulit-sulit dalam berjuang. Karena Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Hitam Khalid, Mbah Gus Dur dan lain sebagainya, semua ngurus NU ini dalam kondisi sulit. Tidak ada yang dalam kondisi enak, tidak ada. Dan berkah sulit itulah yang kemudian menjadi besar. Kalau istilah orang Jawa, wong iku bakal keramat yen ora kerumat. Ngerti gak ya? Enggak. Wong iku bakal keramat yen ora kerumat. Orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Organisasi itu akan dimuliakan oleh Allah. Ketika tidak menak, ya. Mohon maaf tanpa mengecilkan yang lain. Dalam berita, negara itu punya hutang 1,3 triliun kepada Muhammadiyah. Dalam urusan apa? Tagihan BPJS. Saking banyaknya rumah sakit Muhammadiyah itu kan banyak, sehingga ketika saudara berobat gratis yang harus dibayar mereka itu belum bayar, itu tagihannya di atas 1 triliun. Kita nggak punya rumah sakit, makanya nggak punya tagihan. Saya kemarin diundang sama Bupati Subang. Kenapa NU nggak bikin rumah sakit aja, terus kan bisa berkiprah di masyarakat. Saya bilang jangan anggap berkiprah di masyarakat untuk menyehatkan orang itu hanya dengan rumah sakit saja. Kalau mau dihitung titik-titik kita berkiprah di masyarakat dalam rangka menyehatkan dibandingkan dengan ormas lain, masih lebih banyak. Satu kampung itu dukunnya berapa? Tapi pasti NU kabeh walaupun tidak ada rumah sakit. Bedanya rumah sakit banyak duit, dukun itu duitnya nggak banyak karena dua hal. Satu, kalau orang mau nggak masuk di perusahaan, minta surat keterangan sakit, itu dukun nggak sah suratnya, sehingga nggak bisa jadi duit. Kalau rumah sakit kalau berkurang itu 200.000. Terus dukun kita itu terlalu baik, sekali datang langsung waras wes. Lama dokter waras mau kontrolnya belum. Sekali kontrolnya belum 100.000. Wih mau waras wes mau payung 1 juta. Itu saja bedanya. Dan jangan dianggap dukun itu kemudian nggak bicara. Ya kemuliaan terus bisa nggak dukun. Bagi orang bangsa-bangsa sih dulu kitil-kitil. Nah rumah sakit nggak ada itu poli biar kidil itu nggak ada. Di kita ada semuanya. Itu baru dukunnya, belum tukang rukyah. Saya
kemarin ngumpulin juru rupiah di Purwakarta yang JRA ya, juru Jamiah Rupiah Aswaji. Kuwi nembene Purwakarta wis 3.000. Lamun rumah sakit Muhammadiyah kupira. Kiprah kepada masyarakat itu luar biasa. Kemarin saya punya teman di Cikampek. Itu karyawannya jatuh dari lantai 6 karena sabuknya ini copot, sabuk pengaman. Di tempat jalurnya lift, jadi mental sana mental sini sampai ke bawah, pingsan. Dibawa ke rumah sakit Siloam. Cuman pengen tahu lukanya di mana karena nggak kelihatan lukanya di tulang. Akhirnya di CT scan. Hanya pengen tahu titik lukanya di mana, belum ngobati. Itu sudah habis 12 juta. Itu lamun neng dukun wis pirang dukun ya. Dan disarankan untuk operasi karena 12 titik lukanya, berarti harus 12 kali operasi. Berapa biaya? Karena mikir jajal dibawa ke dukun patah tulang di Ciberes. Beres. Hari ini dibawa, disuruh duduk, dipijitin sedikit, kasih air, coba berdiri, langsung berdiri, pulang, suruh pulang. Besok sudah kerja lagi. Soalnya yang jadi persoalan adalah nggak ada sertifikatnya, itu aja sebenarnya. Jadi persoalan kita di sertifikat kalau kita di tengah masyarakat itu luar biasa. Pasien saya sama pasiennya dokter mungkin banyak pasien saya, ya kan? Mulai yang sakit tulang, masalah sama istrinya, penyakit nggak punya duit, banyak pasien saya. Cuma kan nggak punya sertifikat kita ya. Itulah karenanya maka jangan pernah minder gara-gara hanya kita nggak punya fasilitas yang dilihat orang. Karena berjuang itu tidak harus terlalu banyak. Di tengah hebatnya Muhammadiyah seperti itu, negara punya hutang. Ketika berbicara politik akan menentukan pemimpin bangsa, yang diajak ormas itu untuk menentukan siapa calon pemimpin bangsa itu hanya NU. Itu. Artinya apa? Eksistensi kita ini luar biasa. Hanya orang banyak yang malu-malu berbicara. Ain NU gitu, ain NU itu masih nyok NU masih. Itulah karenanya maka saya itu bolak-balik ke Pasir Rukem, balik ke sini. Oh, pagernya sudah dibongkar. Lewat lagi sudah ada pelangnya. Lewat lagi ada bubuk di belakang buat apa? Buat ngerumus. Akhirnya pas kemarin ngeliat makanya kantor MWC kayaknya sudah pada berubah ini. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan kiprah panjenengan semuanya dalam rangka mensiarkan ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Aku jadi santrinya Mbak Hasyim. Amin. Dijadikan oleh Allah sebagai wasilah menuju husnul khatimah. Amin. Itulah kira-kira yang bisa saya aturkan pada silaturahim kali ini. Intinya adalah silaturahim kalau dibilang kunjungan kerja kita harus juga jangan kunjungan kerja lah kan. Karena kita juga nggak punya pekerjaan yang jelas gitu. Mudah-mudahan ini semua jadi wasilah bersambungnya silaturahim kembali. Dan insya Allah saya sebagai salah satu bahagian daripada warga Cilamaya Wetan, insya Allah jika ada hal-hal yang perlu bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Kita lapor ben dengan Cilawan, lalu pengen apa dengan Cilawan, stop pun yang kita ya. Dan sehat walafiat dan MWC Cilamaya Wetan bisa kembali menjadi seperti yang selalu digaungkan oleh almarhum ayahanda dari Kamulyan ini adalah bagian daripada miniatur Jawa Timurnya Kabupaten Karawang. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit
sulit dan berat atau tidak kembalinya kepada kemauan kita. Semakin besar kemauan yang kita miliki, akan semakin ringan persoalan yang kita hadapi. Semakin kecil semangat yang kita miliki, kecilnya persoalan juga akan menjadi berat. Wa ta'dum fi 'aini as-sabiri siwaruha wa tasbur fi 'aini al-'azimil 'azim. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih Kiai Syarif yang sudah luar biasa. Saya ekspektasinya menganggapnya tidak seperti ini, tapi kan jago-jago biasa deh karena ngopi yang katakan mas panggung. Luar biasa, ada jeruk, ada luar biasa lainnya. Warahmatullah wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dijadikan oleh Allah sebagai pahalanya ikramul dhaif. Man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu faka'anna man akrama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu faka'anna man akrama Allah azza wa jalla. Orang yang memuliakan tamu yang pernah kenal, pahalanya sama dengan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan tamu yang belum pernah kenal, pahalanya sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.